Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hindriani. Di video kali ini aku pengen berbagi seputar OTG, ODP, dan PDP ya. Mungkin masih ada beberapa yang belum tahu ya tentang pengertian itu. Namun jangan khawatir karena di video kali ini aku pengen berbagi informasi tentang pengertian OTG, ODP, dan PDP terkait virus corona. Oke, langsung aja check it out. Mengenal lebih jauh arti OTG, ODP, dan PDP. Sejak pandemi virus corona melanda lebih 190 negara di dunia, banyak istilah yang ditemui seputar virus penyebab COVID-19 ini. Beberapa istilah cukup didengar masyarakat Indonesia seperti OTG, ODP, dan PDP. Beberapa orang mungkin masih belum mengerti apa itu OTG, ODP, PDP, dan perbedaan di antara ketiganya kan. Padahal penting bagi publik mengetahui definisi ketiganya. Istilah tersebut menunjuk pada status penderita yang berhubungan dengan COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, OTG itu adalah orang tanpa gejala. ODP adalah orang dalam pemantauan. Dan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Ketiga istilah tersebut telah tercantum dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan RI. Pembagian status pada pasien yang memiliki hubungan dengan COVID-19 ini berguna untuk memantau kondisi kesehatan dengan bantuan fasilitas kesehatan. Status orang tanpa gejala dikriteriakan sebagai orang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang dalam pemantauan berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19. Sedangkan pasien dalam pengawasan telah memiliki riwayat gejala seperti demam, batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Pasien yang berstatus PDP telah melalui proses observasi medis pada saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan bisa ringan atau berat, serta pernah tinggal atau berkunjung di daerah yang diketahui sebagai penularan virus corona. Nah, berikut akan dijelaskan orang tanpa gejala atau OTG. Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Yang keduanya, orang dalam pemantauan atau ODP. Orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. 3. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai satu di antara gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak napas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Sumber Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Disclaimer, bersama lebih dari 50 media nasional dan lokal, bola.com ikut serta melakukan kampanye edukasi
tagar aman di rumah secara serentak di stasiun televisi, radio, koran, majalah, media cyber, dan media sosial. Bola.com secara intens akan memproduksi konten-konten edukasi informatif yang positif berkaitan dengan wabah virus corona COVID-19 sebagai bagian gerakan moral bersama media lawan COVID-19. Tolong bantu sebar seluas mungkin info positif ini ke seluruh lapisan masyarakat agar mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat diputus.